Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Trinol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Direktorat Narkoba Polda Riau menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kampar. Polwan Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan, berhasil meraih 2 medali emas di ajang International World Police and Fire Games 2025. Kapolda Kepri meresmikan gedung sanitasi MCK dan menyerahkan tandon air di Pondok Pesantren Darul Hikam, Sekupang, Batam. Direktorat Narkoba Polda Riau berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kampar. Total narkoba jenis sabu sebanyak 14,87 kg disita polisi dalam operasi ini. Wakapolda Riau Brigjen Pol Josi Kusumo mengatakan, penindakan terhadap pelaku narkoba ini merupakan komitmen Polda Riau dalam upaya pemberantasan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Saat ini Polda Riau sedang melaksanakan konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu seberat 14,87 kg. Berikut laporan selengkapnya. Direktorat Narkoba Polda Riau menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kampar. Total narkoba jenis sabu sebanyak 14,78 kg disita polisi dalam operasi ini. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yuda menjelaskan, pihaknya menangkap 2 tersangka kurir ini di wilayah Kampar, Riau, bertepatan di Hari Bayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. 2 tersangka yang diamankan berinisial S dan Ram. Kedua tersangka ditangkap di Jalan Cipta Karya Ujung, Kabupaten Kampar. Dari hasil interogasi, kedua tersangka mengaku diperintahkan oleh MF untuk mengambil sabu dari Kabupaten Kampar untuk dibawa ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Polisi juga melakukan pendalaman terhadap penerima narkoba di Kota Padang, sebab antara kurir dengan penerima barang ini tidak bertemu. Karena jaringan ini hanya memberikan titik koordinat untuk transaksi penjemputan narkoba tersebut. Dari pengungkapan kasus ini diamankan 2 tersangka, yaitu inisial S dan inisial Ram. Dari pengungkapan kasus ini, barang bukti yang berhasil kami sita atau kami amankan yaitu barang bukti jenis sabu, narkotika jenis sabu sebanyak 15 paket besar. Setelah ditimbang itu beratnya 14,87 kg. Kemudian kami juga menyita atau mengamankan 1 unit mobil roda 4 jenis Innova, 3 buah HP, kemudian uang tunai Rp1.600.000. Kemudian dari pengakuan tersangka, setelah kita interogasi dan kita lakukan pemeriksaan, jadi para tersangka ini diperintahkan oleh MF untuk mengambil narkotika jenis sabu di Kabupaten Kampar. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolda Riau untuk pendalaman lebih lanjut, termasuk jaringan di atasnya. Sedangkan 1 pelaku lainnya masih dalam pencarian polisi. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Bribda Daniel Situmorang melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Seorang pria berinisial DM, 21 tahun alias Hengki, warga Adepura,
ditangkap tim Resmob Numbai, Polrestabes Jayapura Kota atas dugaan pencurian dengan pemberatan. Pelaku diduga nekat menjara barang-barang milik korban yang mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor. Yang awalnya ditemukan tanpa identitas. TKP di Jalan Poros depan lapangan tembak Perbakin, tepatnya di sebuah lahan kosong, Kelurahan Wahnu, Distrik Abipura, Kota Jayapura, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, sekira pukul 7.15 WIB. Kemudian berangkat dari hasil olah TKP dan juga hasil otopsi, ya, kemudian petugas menemukan adanya beberapa kejanggalan pada saat melakukan olah TKP. Kemudian dari hasil penyelidikan, kami juga berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial DL, 21 tahun, yang mana terhadap pelaku ini diduga kuat telah melakukan peristiwa pidana berupa pencurian dengan pemberatan dan juga dengan sengaja tidak memberi pertolongan pada orang yang dalam keadaan bahaya maut ya, saat itu. Jadi yang bersangkutan, si tersangka, pada saat kejadian laka lantas sedang konsumsi miras bersama dengan rekan-rekannya di pinggir jalan, kemudian mendengar adanya suara benturan yang cukup keras, kemudian mendatangi sumber suara dan menemukan terjadi peristiwa laka lantas yang dialami korban. Kemudian oleh si tersangka saat itu, korban hendak ditolong untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena pada saat ditemukan masih dalam keadaan bergerak ataupun bernapas. Ya. Kemudian di tengah perjalanan, si tersangka memiliki niat jahat, yang mana korban yang tak berdaya atau dalam keadaan kritis saat itu sengaja diturunkan di TKP penemuan mayat, itu depan lapangan tembak Perbakin di Kelurahan Wahnu. Setelah diturunkan, kemudian si tersangka ini membawa lari tas milik korban, ya, berisikan handphone dan juga sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Karena pada saat itu si tersangka sendiri berpikiran bahwa korban ini mungkin hanya sekedar pingsan. Ya, namun pada pagi harinya korban ditemukan oleh masyarakat yang melintas sudah dalam keadaan meninggal dunia. Polisi menembak kaki dua pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dua pencuri itu telah melakukan aksi pencurian di 12 lokasi berbeda di kota Surabaya. Kedua pelaku yang merupakan residivis kambuhan berinisial GW 24 tahun dan YI 22 tahun tercatat sebagai warga Jalan Kedung Mangu, Sidotopo, Wetan, Kenjeran, Surabaya. Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menegaskan bahwa tindakan kepolisian ini dilakukan setelah video aksi pencurian mereka viral dan terekam kamera CCTV. Baik rekan-rekan, untuk yang kedua, ini adalah rilis berkaitan dengan kasus curanmor yang beberapa saat yang lalu sempat viral, terekam di CCTV, dan segera kita lakukan upaya-upaya untuk penyelidikan. Pak Kasat Reskrim, Pak Kanit Jatan Ras dengan anggotanya melakukan penyelidikan dan kemudian bisa tertangkap pelakunya. Ini sementara ini tertangkap pelaku inisial GW umur 24 tahun dengan rekannya atas nama YI umur 22 tahun. Pelaku GW ini terakhir melakukan kejahatannya di Tambasari. Barangkali rekan-rekan juga monitor, ini yang kemarin viral di media sosial, yang bersangkutan mengambil sepeda motor kemudian membawa lari, itu terekam di situ. Dari hasil penyelidikan oleh tim, kita sudah bisa identifikasi dan bisa diketahui untuk identitas pelaku, termasuk sudah kita bisa lakukan penyitaan jaket dan beberapa peralatan lain yang digunakan. Untuk jaket ini adalah jaket yang digunakan yang sesuai dengan yang terekam di CCTV. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelaku G atau GW ini adalah residivis. Dia ini sudah sebelumnya 2 kali divonis bersalah dalam beberapa kasus. Yang pertama adalah kasus pencurian, divonis selama 5 bulan.
Kemudian berikutnya setelah keluar dia melakukan lagi pencurian atau penjamretan dan divonis selama 2 tahun. Baru sebulan keluar dari LP itu yang bersangkutan sudah melakukan lagi kejahatan curanmor. Sebanyak 12 TKP curanmor yang sudah dilakukan oleh pelaku GW ini dengan berganti-ganti pasangan. Ini ada yang dengan YI dan ada juga yang dengan ada 4 pelaku lain yang tandem dengan yang bersangkutan yang saat ini masih terus kita lakukan pengejaran. Dari TKP yang ada saat ini sudah berhasil dilakukan penyitaan sebanyak sepeda motor dan beberapa kunci letter T, 2 kunci letter T, kemudian ada 1 alat pembuka rumah magnet kunci. Jadi yang disasar ini adalah benda bit. Benda bit itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan penutup. Di kunci itu ada penutupnya. Nah, kenapa kemudian benda bit itu disasar? Karena menurut keterangan bersangkutan, benda bit itu lebih mudah untuk penjualannya dan harganya relatif lebih tinggi. Adapun untuk membuka penutup kunci itu, jadi yang bersangkutan ini menggunakan ini untuk membuka penutup pada pelindung kunci, lalu kemudian baru kunci itu dirusak atau dihidupkan menggunakan letter T. Karena yang bersangkutan ini sudah cukup pengalaman, jadi sudah mengantisipasi jangan sampai nanti di jalan itu kalau dicegat polisi itu ketahuan kalau itu motor curian, maka untuk mengelabui itu meskipun itu sudah setelah dibuka dengan kunci letter T ini dipasangkan kunci sepeda motor. Jadi kalau terpasang kunci sepeda motor itu kan seolah-olah memang ini motor benar karena tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau ada sepeda motor tanpa ada kunci kan menurut yang bersangkutan ini kekhawatirannya gambar kita. Dari 12 TKP ini kita masih lakukan pengejaran, termasuk juga ada 4 lagi pelaku yang lain, dan harapannya nanti untuk para penadah dan barang buktinya juga kita targetkan untuk segera kita bisa lakukan penyitaan sehingga nanti untuk barang bukti segera bisa kita kembalikan atau pinjam rawat kepada para pemiliknya. Harapannya itu sehingga warga Surabaya nanti yang kehilangan sudah, kalau memang termasuk yang 12 ini bisa segera kembali sepeda motornya. Dan tentu kami himbau pada seluruh warga Surabaya bahwa kita ketahui bersama pelaku curanmor sejauh ini selama 6 bulan ini kurang lebih sudah hampir 250-an pelaku yang kita lakukan penangkapan. Namun demikian kita tahu bahwa terus masih terjadi curanmor. Untuk itu sama-sama mari kita lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kewaspadaan dan mudah-mudahan program yang digagas oleh Pak Wali Kota berupa Kampung Pancasila yang akan dilengkapi dengan beberapa perangkat portal dan lain-lain, mudah-mudahan itu bisa mereduksi potensi curanmor yang terjadi. Sekali lagi bahwa tidak bisa kemudian polisi hanya bergerak melakukan penangkapan saja, tetapi langkah-langkah preventif pencegahan yang dilakukan bersama-sama dengan warga masyarakat itu bisa mudah-mudahan bisa mereduksi kasus curanmor yang terjadi di Surabaya. Patroli Satsamapta Polresta Cirebon bergerak cepat menindaklanjuti aduan masyarakat yang diterima melalui media sosial. Petugas berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras berbagai merek, termasuk minuman keras tradisional. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polresta Cirebon.
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menyampaikan dalam razia pekat ini berhasil diamankan puluhan botol miras berbagai merek berikut miras tradisional. Sedangkan kepada para penjual miras diproses secara terpiring, salah satu upaya penegak hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan. Razia miras ini merupakan bagian dari upaya Polresta Cirebon untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukumnya. Kombes Pol Sumarni menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara intensif oleh Polresta Cirebon dan jajaran Polsek. Pihaknya juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kaptipmas. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Polsek Bubutan, Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 2 pelaku jambret HP yang diamankan polisi di Pols Lantas BG Junction, Surabaya. Keduanya diketahui belum lama keluar dari penjara. Tersangka MFR, usia 27 tahun, asal Jalan Dupak, Surabaya, yang berperan sebagai eksekutor, dan AAP, usia 18 tahun, asal Jalan Tambak, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, berperan sebagai pengemudi atau joki. Kapolsek Bubutan Polrestabes Surabaya, Kompol Foni Fariski, menjelaskan bahwa keduanya merupakan residivis dan baru saja keluar dari penjara. Kemudian mereka bersama-sama melakukan aksi jambret dengan mencari sasaran perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan press release yang mana kejadian ini baru terjadi malam kemarin, yaitu pada tanggal 7 Juli 2025. Dan paling mengirisnya lagi, ya, pelaku ini residivis baru 10 hari. Nah, dua-duanya baru keluar melaksanakan tindak pidana penjambretan yang mana kita kenakan pasal 365, yaitu inisial itu MFS dan AAP. Nah, kejadian ini terjadi pada pukul subuh, ya, jam pukul 2 subuh, yang mana setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri membawa barang bukti, kemudian dia kabur melawan arus sehingga bertabrakan dengan korban masyarakat yang mengarah kepada terjadinya TKP, sehingga korban mendapat kerugian kendaraan yang rusak gitu. Pada hari ini kita tampilkan untuk kendaraan pelaku juga mengalami kerusakan, namun ini akan menjadi hukuman, ya, mengingat kepada para tersangka ini baru keluar dari sel itu 10 hari. Nah, inilah kejahatan itu kejahatan yang dilakukan tersangka sudah Tuhan yang menghukumi, bahwa kalau kita terus melakukan kejahatan dan tidak sadar, ya, Tuhan akan menghukumnya berkali-kali sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan kita berdoa semoga pelaku ini bisa sadar diri dan bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Oke? Ini kasus sebelumnya. Kasus apa? Kamu dulu. Kamu sebelumnya ditahan kasus apa? Jambret, Pak. Jambret juga. Kasus jambret juga. Dua-dua jambret. Kamu apa? Narkoba saya. Oh, ini 2 kasus jambret, kasus narkoba. Korbanmu siapa? Korbanmu siapa? Perempuan, laki-laki. Kamu jambret terakhir ini siapa? Laki-laki, perempuan? Laki-laki perempuan. Laki-laki sama perempuan. HP. Yang narik kamu siapa? Oh, Bu. Yang narik kamu itu, yang ngejar kamu siapa? Yang ngejar korban, Bu. Mengejar ibu-ibunya. Dari saksi melaporkan kepada Comment Center, kemudian Polsek Bubutan menindaklanjuti segera untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Okay. Mas, kalau beraksi memang malam hari, sasarannya perempuan gitu atau gimana? Untuk aksi malam hari, apakah targetnya perempuan apa bagaimana? Acak, Pak, targetnya, Pak. Targetnya acak. Ini targetnya apa? Orang yang menggunakan HP yang bagaimana?
Yang ringan untuk diambil, Pak. Yang dia fokus Yang ya. diambil itu gimana menurut? Maksudnya ringan gimana maksudnya? Yang bawahnya enteng. Maksudnya ya gimana? Apa? Kamu spesifiknya apa? Ya. Ya kalau bawah bisa diambil kayak enteng-enteng. Pegang. Oh, itu jadi pada di waktu di jalan handphonenya dipegang, tidak dilakukan diamankan di dalam tas, ya, lalai. Nah ini menjadi targetnya. Pernah sampai bawa sajam atau pakai kekerasan? Nggak pernah. Ada sajam, ada kekerasan lain-lain? Nggak pernah, Pak. Oh tidak pernah. Perannya apa? Kamu sebagai apa peranmu? Joki, Pak. Joki. Kamu? Yang ngambil? Kamu yang ngambil. Pemetiknya kamu. Ah, Nah, ini pemetiknya. jokinya, ini pemetiknya. Dua-duanya baru keluar. Pertama ini kasus penjamretan juga, ini kasus narkoba. Berarti memang selama ini duet ini? Enggak, pertama kali. Loh, Kalau duet kalian baru. Kenal di mana? Kenal di mana? Kenal di mana? Hah? Di dalam tahanan? Saudara. Memang janjian mau jambret berdua? Iya. Dan ini juga latar belakang juga. Pertama pelaku atas nama MAP ini tidak lulus SD ya. Lulus SD aja ya. Iya, Pak. Dia lulus SD saja. Kalau ini? Ya, kalau ini lulus SMP kelas 2 saja. Ya ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk masyarakat untuk lebih fokus menyelesaikan pendidikan karena mempengaruhi psikologi kita. Ya, menyesal nggak kalau sekolah kamu nggak selesai? Iya. Ya, coba dulu kalau kamu selesai bisa bekerja kan? Pekerjaan kamu apa? Muli, Pak. Muli. Ya, Kamu habis kerjaan ini kamu jangan apa? Ini ya. Serabutan, Pak. Serabutan, pekerjaan serabutan. Duitnya buat apa? Pindo S1, S2. Hasilnya buat apa? Buat kebutuhan, Pak. Hasilnya jambret untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Hah? Belum dapat. Oh, belum dapat. Enggak, kalau sebelum-sebelumnya untuk apa? Yang dua itu. Kalau kamu untuk apa? Yang dua sebelumnya untuk apa kamu? Kamu pakai buat apa? Kebutuhan, Pak. Kebutuhan sehari-hari. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.